Mbak Mila, bukannya kamu sengaja datang buat ketemu aku? Aku baru mimpiin masa kecil kita. Ardi, aku terlalu memanjakanmu. Kamu berani-beraninya mendorong Hendra ke air. Kamu tahu nggak? Dia sekarang masih koma di kamar perawatan. Bukan, dia yang mendorong aku ke air. Kalian tahu aku paling takut sama air. Masa iya aku mau? Diam, jangan sangka karena dulu keluargamu kaya, dan Hendra cuma anak supir di keluarga kami, lalu kamu bisa semaunya ganggu dia. Di keluarga kami, nggak ada yang namanya perbedaan status. Sudah, kamu pergi minta maaf sama Hendra. Masalah ini kami anggap selesai. Gue minta maaf? Padahal jelas-jelas dia yang nyakitin gue. Aku demam 2 hari 2 malam. Ngeyel banget sih. Waktu itu Hendra sampai pincang, ya karena kamu yang dorong dia jatuh dari tangga. Sekarang kamu malah nyalahin dia yang dorong kamu ke air. Kurasa kamu memang perlu digebuk. Sudah, Sampai saat Hendra muncul, aku baru menyadari. Kasih sayang yang mereka berikan padaku bisa dengan mudah dialihkan ke orang lain. Di keluarga ini, cuman boleh ada satu pria yang dimanjakan kakak-kakak. Dan itu aku. Kakiku. Mas Ardi, kenapa kamu mendorongku? Mbak Mila, bukan aku. Dia jatuh sendiri. Jadi, kalian memang tak pernah percaya padaku. Ya, apapun yang terjadi, yang salah selalu aku. Cukup, aku ingatkan untuk terakhir kalinya. Kalau setelah ini kau masih berani mengganggu Hendra lagi, akan kuusir kau dari keluarga Suryo. Mas Ardi, teleskop ini kayaknya lebih cocok sama gayaku deh. Emang bener ini dibuat khusus buat kamu. Tapi itu udah nggak penting lagi. Kakak-kakak udah kasih ini ke aku. Cocok banget. Ardi, Kakek Wijaya, saya bersedia menikahi cucu Anda. Sinta Wijaya. bagus sekali. Akhirnya kamu bisa masuk ke keluarga Wijaya. Sebelumnya kamu menolak 99 kali lamaran dari keluarga Wijaya. Bersikeras harus di antara 3 gadis. Keluarga Suryo memutuskan. Kenapa sekarang jadi berpikir jernih? Pada akhirnya, semua hanyalah menipu diri sendiri saja. Pria yang beruntung tidak akan menikahi pernikahan yang tidak beruntung. Aku sekarang akan menyuruh orang untuk membeli cambuk sepanjang 10.000 meter untuk merayakannya. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Suryo bisa bangkit dari kesulitan, semua berkat kamu yang mempertaruhkan setengah nyawa. Jika tidak, sudah lama dihapuskan dari kota Adijaya. Tidak penting lagi, aku tidak mau semuanya. Bagus. Memutuskan saat harus memutuskan adalah tindakan pria sejati. 3 hari lagi, tidak, besok, aku akan menyuruh Sinta menjemputmu. Setelah hari ini, aku juga harus mengucapkan selamat tinggal pada segala sesuatu dari keluarga Suryo. Ardi, ini adalah pohon kenanga, melambangkan cinta yang setia. Ini juga hari pertamamu di keluarga Suryo, hadiah yang kami berikan untukmu. Pohon kenanga baru akan berbuah pada tahun ke-20. Saat itu kita akan memetik buahnya bersama-sama. Aku ingin yang pertama memetik untuk Ardi. Cepat sekali, hari ini adalah hari kedatanganku di keluarga Suryo. Sudah genap 20 tahun. Mas Ardi, hadiah yang kuberikan padamu, kamu masih suka? Kamu jangan menebang pohon ini. Jangan katakan menebang beberapa pohon ini, bahkan jika kuburan orang tuamu digali, beberapa kekak juga akan berada di sisiku. Mas Ardi, jangan pukul aku! Mas Ardi, jangan mukul aku! Ardi, kamu nggak ada habisnya ya. Kenapa kamu selalu ganggu Hendra? Aku yang ganggu dia? Nyatanya, dia yang tebang pohon kenanga kita. Hendra, kenapa? Mbak Mila, maaf. Aku engkau bersenin setiap kali lewat sini, pohon ini selalu ngehalangin jalanku.
kakiku sudah terluka beberapa kali. Ini semua salahku. Aku nggak tahu kalau pohon ini sangat penting buat Mas Ardi. Hendra, kenapa nggak bilang dari dulu? Hal kayak gini biarin aja pelayan yang urus. Ngapain repot-repot sendiri? Kalian tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini kan Apapun harinya, bukan alasan buat ganggu Hendra. Udahlah, cuman pohon doang. Udah ditebang ya udah. Masa lebih berharga daripada kaki Hendra? Ardi, pohon ini kan kita yang tanam bareng. Di hati aku, dia yang paling berharga. Tenang aja, aku pasti jagain dia baik-baik. ternyata 20 tahun berakar tumbuh bisa lenyap dalam sekejap. Kepala pelayan cepat bersihin sampah-sampah ini. Nanti kalau Hendra cedera gimana? Sampah. Ardi, nanti kalau ada keinginan tulis aja di sini. Aku bakal wujudin semuanya buat kamu. Aku berharap dulu, sekarang, sampai nanti kita selalu bareng. Ini mah bukan keinginan. Kita kan emang bakal selalu bareng. Barang yang nggak ada yang peduli. Emang nggak ada harganya. Ardi, sekarang juga kamu minta maaf sama Hendra. Kalau hari ini nggak minta maaf, keluar dari keluarga Suryo. Ardi, Sinta dengar kamu mau nikahin dia langsung pulang. Sekarang udah berangkat jemput kamu. Kamu mau nikahin siapa? Ardi, telepon ini maksudnya apa sih? Kamu mau nikah sama siapa? Mau nikah sama siapa lagi? Cuma mau bikin kita kesal aja. Nyuruh beberapa orang buat acting ya. Dulu kok nggak pernah sadar, kamu licik banget sih. Ardi, kenapa kamu sembrono banget? Jangan kira dengan nyuruh orang acting-acting, kami bakal cemburu. Tenang aja. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Kak Mila, lihat deh sifat buruknya ini. Bener-bener nggak bersyukur. Dulu seharusnya nggak usah dibawa pulang. Ardi terluka. Rani, tadi kamu keterlaluan banget. Lantainya penuh pecahan keramik. Masa kamu dorong dia? Aku juga nggak sengaja. Sudahlah, cepat lihat keadaannya. Ardi, mereka ternyata pasti peduli sama kamu. Sepertinya sudah waktunya untuk memanaskan suasana lagi. Ardi, kan kamu suka banget sama astronomi? Lihat, ini kamar astronomi yang aku siapkan untukmu. Ini langit bintang eksklusif yang kubuat untukmu. Ini teleskop yang kubeli dengan harga mahal di lelang. Katanya, keluarga yang telah pergi akan berubah menjadi bintang di langit dan memperhatikan kita. Saat kamu merindukan mereka, kamu bisa menengadah dan melihat. Ardi, senyummu dan segala yang kamu hargai akan selalu kujaga. Maaf ya, Mas Ardi. Kakak-kakak bilang kamar ini pencahayaannya bagus, membantu pemulihan tubuhku. Makanya mereka menyuruhku pindah ke sini. Barang-barang ini semua kamu yang menghancurkannya. Tapi kakak-kakak bilang kamar ini diberimu. Jadi aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Mas Ardi, kamu tidak akan keberatan, kan? Ardi, tanganmu tidak apa-apa. Semua ini kalian yang mengizinkan. Mbak Camilla, apa aku melakukan kesalahan? Kakiku tidak nyaman. Jadi, kamar Mas Ardi tidak terlalu rapi. Aku membuat Mas Ardi marah. Hendra juga tidak sengaja. Kamu ini laki-laki apa? Dengki sekali. Dia sengaja atau tidak, dia sendiri yang tahu. Tapi kalian langsung membelanya tanpa tahu kebenarannya. Sungguh hubungan yang sangat erat. Jangan salahkan Mas Ardi. Jangan sampai karena aku, hubungan kalian jadi rusak. Kamu ini ngomong apa sih?
kamu ini diadopsi oleh keluarga Suryo. Di sini kami bisa melakukan apa saja sesuka kami. Ardi. Jangan lupa kaki Hendra kenapa bisa cedera. Ini hutangmu padanya. Sudahlah, Tidak ada gunanya bicara dengan kalian. Hah, menurutku dia ini dimanja berlebihan. Masih diam saja ngapain? Cepat bersihkan sampah-sampah ini. Kalau tidak, keluar dari keluarga Suryo. Seharusnya dari dulu sudah menyadarinya. Kali ini aku tidak akan menoleh lagi. Setelah barang-barangku siap, aku akan pergi. Meninggalkan kami. Mau pergi kemana, Kak Stella? Kamu benar-benar percaya omongannya? Dia suka sekali mengancam akan pergi. Tapi sebenarnya dia nggak punya kemampuan buat itu. Mbak Rani, aku mau tempel yang ini. Oke. Ardi, dengan buku kenangan ini, kita bisa mencatat semua momen-momen kecil dalam hidup kita. Ini kenangan khusus kita. Kapanpun itu, kita harus ingat semua hari-hari indah ini. Ardi adalah orang yang paling penting buat kita. Nanti kita akan buat banyak sekali buku kenangan. Kita akan terus mencatatnya. Ternyata bahkan satu buku kenangan pun nggak selesai. kakak-kakak baik sekali pada Mas Ardi. Sampai punya banyak kenangan indah. Sedangkan aku bahkan nggak punya satu foto pun. Kamu sengaja mengeluarkan buku kenangan itu untuk menyakiti Hendra, ya? Kalau kamu suka, nanti kakak buatkan 1000 buku untukmu. 10.000 buku. Barang yang tidak pantas ditampilkan. Sampah dari bertahun-tahun yang lalu. Masih berani mengeluarkannya. Memang. Kalau memang sampah, tidak perlu disimpan lagi. Semuanya. Termasuk kenangan. Aku tidak mau lagi. Ardi, pulanglah bersama kami. حليتو اعتبرنا امتحانك بقى. Ardi, kau gila. Ini buku kenangan yang kita buat bersama. Beraninya kau membakarnya. Cuma sampah. Dibakar malah lebih bersih. Sekalipun sampah, ini milik keluarga Suryo. Puluhan tahun ini, kau makan dari kami, pakai milik kami. Apa hakmu membakarnya? Semua uang keluarga Suryo adalah hasil jerih payahku. Selama ini, aku tidak pernah mengatakannya karena aku ingin menjaga perasaan kalian. Tapi sekarang, kalian tidak layak. Mas Ardi, aku tahu kamu cemburu padaku selama bertahun-tahun merebut kasih sayang kakak-kakak. Tapi kamu tidak seharusnya merebut jasaku juga. Aku hanya ingin diterima di keluarga ini. Kalau kamu sih ingin aku pergi, maka aku akan datang pergi. Sebelumnya bagaimana kamu menganiaya Hendra, aku tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi kali ini, kamu bahkan berani merebut jasa yang menyangkut hidup matinya perusahaan darinya. Semua pesanan keluarga Suryo adalah hasil Hendra minum satu gelas demi satu gelas. Kalian malah percaya padanya. Baik. Mulai sekarang, lihatlah apakah grup Suryo bisa mengandalkannya. Tuan Muda Ardi, Tuan memanggil. Ardi, kamu terlihat sangat lelah. Aku yang salah karena tidak bisa mencegah mereka. Merawatmu dengan baik. Kakek, aku bisa tumbuh dengan tenang berkat kakek yang mau menampungku. Annie, Adalah stempel resmi grup Suryo. Dan juga tabunganku selama bertahun-tahun di grup Suryo. Anggap saja ini sebagai balas budi atas pengasuhan kakek selama ini. Anak baik, ini memang hakmu. Aku sedang berpikir tentang ketiga cucu perempuanku itu, siapa yang akan menikahimu. Tapi ketiga mereka itu tidak punya mata yang tajam. Dengan sia-sia melepasmu seorang jenius bisnis yang langka sekali dalam 100 tahun.
Kalau bukan karena kamu, grup Suryo sudah bangkrut sejak lama. Semuanya gara-gara Hendra itu, burung gereja yang hanya ingin mengejar yang tinggi. Kakek, setelah aku pergi, kakek harus jaga kesehatan. Ini adalah sedikit hadiah dari kakek. Ambillah untuk maharmu. Sudah cukup sopan, kapanpun ingatlah kakek selalu berada di sisimu. Ambillah. Kakek, barusan kakek bilang mahar. Siapa yang mau menikah? Apa urusan optimat kalian, Teh? Ardi, sudah kuduga kamu lagi-lagi ngadu ke kakek. Coba katakan, kali ini kamu fitnah kami apa lagi? Kamu, dan kamu juga pergi semua dari sini. Kalian bertiga, anak-anak durhaka. Sia-sia aku membesarkan kalian. Kakek, jangan bilang begitu pada Mbak Mila. Kalau marah, marahlah padaku. Nih, Memang kamu yang kumaki. Kami, keluarga Suryo sedang berbicara. Apa urusanmu, orang luar? Kakek, jangan perlakukan Hendra seperti itu. Hendra itu juga bagian dari keluarga kita. Keluarga Suryo jadi tidak tenang. Semua karena dia yang mengadu domba di sini. Kalian bertiga ini buta mata dan hati. Tidak bisa membedakan orang. Mulai sekarang jangan bilang kalian anggota keluarga Suryo. Kakek, walaupun latar belakang Hendra tidak bagus, tapi dia baik hati. Yang main-main dan penuh intrik, yang cemburu buta, itu orang lain. Kalian semua, pergi dari sini. Pergi. Kamu tunggu saja, nanti aku yang beresin kamu. Ardina, aku mewakili ketiga cucu perempuanku minta maaf padamu. Kakek, sudah begini keadaannya. Aku sudah tidak peduli lagi. Sekarang aku cuma ingin membawa anjing peninggalan orang tuaku pergi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kakek Wijaya. Ardi, mobil yang dikirim Sinta untuk menjemputmu sebentar lagi sampai. Cepat bersiap-siaplah. Baik, aku segera kembali. Changley, aku datang untuk membawamu pulang. Kamu tidak perlu lagi. Changle. Hendra, sakit tidak? Semuanya salah binatang kecil itu, membuatmu alergi. Setelah aku menemukannya, pasti akan kurebus. Changle di mana? Di mana dia? Kamu masih kebaran menyebut anjing sialanmu itu? Kamu tidak tahu Hendra alergi bulu anjing? Changle selalu jinak. Sejak dia datang ke keluarga Suryo, dia tidak pernah keluar. Tinggal di dalam kandang. Bagaimana mungkin membuatnya alergi? Terus kenapa? Anjing yang paling jinak sekalipun pasti ada saatnya kabur diam-diam. Makhluk yang tidak bisa dijinakkan. Bye. Setelah aku menemukannya, aku akan pergi bersamanya. Ardi semakin lama semakin tidak tahu diri. Sudah berbuat salah, masih bersikap seenaknya. Menurutku kita terlalu memanjakannya. Makanya dia jadi manja. Rani, tadi kamu juga agak keterlaluan. Changle itu kan satu-satunya peninggalan orang tua Ardi untuknya. Wajar saja dia sangat menghargainya. Ayo kita bantu dia mencarinya. Changley. Changley. Ini piring terbang yang paling kamu suka mainkan. Masih ingat? Changli. Changley. Changley. Changlei. Changley. Labrador. Labrador adalah anjing yang paling setia. Jika ayah dan ibu nanti tidak ada lagi, dia akan menemanimu. Lalu anjing kecil ini namanya apa?
Sebut saja dia Chang Le. Ayah dan ibu ya berharap kamu sering bahagia, selalu bahagia, dan sehat. Changle. Bagaimana mungkin Changle? Changle sudah pergi, jangan sedih lagi. Mas Ardi, hidup ini penuh ketidakpastian, kamu juga jangan terlalu sedih. Ini adalah kejutan yang sengaja aku siapkan untukmu, Mas Suka. Kamu membunuh Changle. Aku akan membunuhmu. Ardi, kamu gila lagi apa? Dia membunuh Changle. Aku akan membalas dendam untuk Changla. Ya, semua salahku, Mas Ardi. Pukul aku. Dengan begitu, hatiku akan merasa lebih baik. Hendra, kamu pantas mati. Kamu tahu nggak? Ardi, sudah cukup. Cuman anjing kan, nanti aku belikan lagi beberapa ekor, gimana? Ardi, tenang saja. Kami akan melindunginya juga. Sama seperti melindungimu, dia tidak akan terluka lagi. Changle, sakit enggak? Semuanya pembohong. Ardi. Kamu tidak bisa menyalahkan semua hal pada Hendra. Kamu lagi cari masalah ya? Kalau bukan karena keluarga Suryo menampungmu, mana tahu kamu sekarang ada di tong sampah yang mana terbaring tak berdaya? Bagus sekali. Akhirnya kalian mengucapkan kata-kata itu juga. Tapi keluarga Suryo sekarang ini, apa bedanya dengan tumpukan sampah? Aku memang terlalu memanjakannya. Kakak. Oh, kamu baik-baik saja? Aku hanya terlalu panik. Nah, aku tidak berhutang apa-apa lagi pada keluarga Suryo. Ardi, kamu baru saja salah paham pada Hendra. Sekarang minta maaf padanya. Diam. Sudahlah Ardi, aku juga tadi terlalu emosi. Gak apa-apa. Nanti malam, aku siapkan makanan laut favoritmu. Makanan laut? Enak ya, Pia? Enak. Aku kasih saus ya. Ardi. 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 Ardi, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Ardi. Ardi. Kakak, kamu tidak tahu kalau Ardi alergi udang? Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, kamu sanggup tanggung jawab? Ardi. Ardi, sadar dong. Aku salah. Kakak janji akan ingat, Ardi. Sadar dong. Ternyata kamu bahkan lupa aku alergi makanan laut. Sudah, kita kembali makan dulu. Ardi, nanti aku suruh kepala pelayan pilihkan anjing yang lebih mahal untukmu. Tidak perlu. Tidak tahu, terima kasih. Kita pergi. Nah, Changle, kamu adalah teman terbaikku. Kamu akan selalu menemaniku, kan? Ya. Changle. Changle. Kamu pergi. Aku juga saatnya bersiap untuk pergi. Mas Ardi, permisan isa hero aku ang's meaning. Segala yang kamu hargai sekarang milikku. Segala yang kusayangi bukan lagi milikku. Selama ini kau sudah berbuat banyak untuk keluarga Suryo, tapi aku cuma perlu menyebar sedikit fitnah
Dan mereka langsung percaya semua. Bahkan hari ini, hari kepulanganmu ke keluarga Suryo yang ke-20 ini, mereka juga sudah lupa sama sekali. Mas Ardi, aku benar-benar kasihan padamu. Di hadapanku, kau berpura-pura seperti ini untuk siapa? Kau benar. Hanya di hadapanmu lah. Itu bisa menjadi diriku sendiri. Maksudmu apa? Kursi roda yang diberikan kakak-kakak ini duduknya memang agak tidak nyaman. Kakimu tidak pincang. Kamu tidak pincang. Selama bertahun-tahun ini, kamu hanya berpura-pura. Lawan tersertu wanita adalah terlalu muda iba. Kalau aku tidak pakai cara-cara ini sebagai orang yang dating belakangan, tak mungkin aku bisa menyaingi kamu yang sudah tumbuh besar bersama mereka sejak kecil. Haha, aku benar-benar meremehkanmu. Berpura-pura jadi anak baik itu tidak mudah loh. Tapi melihat kamu selama bertahun-tahun disalahpahami oleh kakak-kakak, aku merasa semua itu sepadan. Kaki pasien terluka parah. Bahkan dengan pengobatan lanjutan, kemungkinan besar tidak akan bisa berdiri sendiri lagi. Mbak Mila, kakiku. Mbak Mila, hidupku sudah hancur. Bagaimana aku harus hidup selanjutnya? Ardi, kamu yang menyebabkan Hendra jadi begini. Pikiranmu terlalu jahat. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Mulai hari ini, semua kebutuhan hidup Hendra, semua jadi tanggung jawabmu. Kalau ada sedikit saja kelalaian, aku tidak akan memaafkanmu. Bukan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku berpura-pura pincang dan memfitnahmu. Aku juga capek, tahu. Lupa memberitahumu. Aku kalau minum sup harus ada dagingnya. Dan aku juga tidak bisa mengunyah daging yang terlalu keras. Mending tolong Mas Ardi menghaluskannya dulu sebelum memberikannya padaku. Mas Ardi, pijat lagi aku setengah jam, ya. Jadi totalnya jadi 8 jam, Mbak, biar dapat keberuntungan. Maaf ya, aku tidak sengaja. Gue cuma pakai trik kecil aja. Udah bisa bikin kalian semua orang bodoh ini dibuat keliling-keliling. Nanti waktu lo diusir dari keluarga Suryo, gue bakal cari cara bilang kaki gue udah sembuh. Nanti, seluruh keluarga Suryo harus ganti nama pakai nama keluarga gue, Hendra. Hendra, gue bunuh lo. Santai dulu, jangan buru-buru. Tahu nggak kenapa hari ini gue mau buka kartu sama lo? Karena hari ini gue mau, di hari lo balik ke keluarga Suryo yang ke-20 tahun ini, buat usir lo buat selamanya dari keluarga Suryo. Buat usir lo, buat selamanya dari keluarga Suryo. Lo nggak takut gue kasih tahu mereka semua kebenarannya? Gue juga udah 10 tahun di keluarga Suryo. Cewek-cewek bodoh itu pernah dengerin lo kapan? Oh iya, nanti setelah lo diusir dari keluarga Suryo, beberapa kakak yang lo anggap berharga banget itu, gue bakal nikmati satu persatu. Menurut lo, gue tidurin yang mana dulu ya? Diem lo. Hendra. Mas Ardi, jangan gini dong. Ardi, kali ini gue bakal bikin lo kalah total. Hendra. Lagi-lagi begini. Kakak, aku kedinginan. Hendra, cepat naik. Nanti masuk angin. Hendra, hati-hati. Kakak akan menopangmu. Sungguh pertunjukan yang bagus. Ardi, kamu berhenti. Kami melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu mendorong Hendra ke dalam air. Masih mau bilang apa lagi? Hari ini kamu harus meminta maaf kepada Hendra dengan berlutut. Kalian benar-benar sudah tak tertolong. Berhenti. Buat ulah terus mau kabur. Selama bertahun-tahun di keluarga Suryo, begitukah caramu diajari? Sepertinya hari ini, aku harus benar-benar membersihkan aib keluarga. Mengajarkanmu apa itu aturan.
Sudah cukup belum pukulannya? Kenapa dulu aku tidak menyadari kalian sebodoh ini? Yang lebih bodoh adalah aku. Terus memegang kenangan bersama kalian, terus mengenangnya di sini. Dia selama ini hanya berpura-pura. Dia sama sekali tidak lumpuh. Pura-pura lumpuh. Hendra, ini bagaimana? Mas Rai, Aku tahu selama ini kau tak pernah suka padaku. Tapi kau tak boleh bercanda seperti ini. Kau tahu ini adalah luka hatiku. Ardi, dulu aku benar-benar buta. Sampai tak bisa melihat sifat aslimu. Kau sampai tega memfitnah Hendra hanya untuk merebut perhatian? Ardi. Kau tahu tidak, Hendra selama ini berjuang bagaimana? lalu apa kalian tahu bagaimana aku melewati tahun-tahun ini? Berani-beraninya kau membantah. Baiklah. Mulai sekarang, aku tak akan lagi mengucapkan sepatah kata pun pada kalian. Kalau kau tak pernah belajar apa artinya memahami orang lain, maka hari ini akan kuajarimu apa itu merasakan penderitaan orang lain. Kakak Stella benar. Kalau kau tetap keras kepala, maka berendamlah di air sampai kau sadar. Kakak, adik. Ardi kayaknya sudah tidak tahan lagi. Ayo kita panggil dia naik. Dia memang suka pura-pura kasihan. Kamu kan tahu, kali ini harus kita buat dia kapok. Sudah, ayo cepat pergi. Konser yang aku janjian dengan Hendra sebentar lagi mulai. Anak-anak lain bisa berenang semua. Tapi aku bahkan takut masuk air. Aku benar-benar tidak berguna. Ardi, ada kakak-kakak, kamu tidak perlu belajar. Bahkan kalau kamu tidak sengaja jatuh ke air, Kakak-kakak juga akan langsung menyelamatkanmu. kapanpun kami selalu di belakangmu. Pada akhirnya, semuanya hanya mimpi. Bagus sekali, bagus sekali. Mulai sekarang di rumah kita ada seorang pria kecil yang tangguh. Tenang saja, di rumah kami kamu tidak akan mengalami kesulitan apapun. Ini untukmu mobil balap yang sudah lama aku siapkan. Dengan ini Ardi bisa jadi pembalap terhebat sedunia. Ardi, ini aku. Lampu bintang yang kubuat khusus untukmu. Kalau kau mau bintang di langit, kakak akan turunkan untukmu. Ini dari kakak ketiga, Ultraman yang disiapkan untukmu. Kakak ketiga akan seperti Ultraman melindungimu, mengusir semua monster kecil untukmu. Ardi, Ulang tahun kali ini kau harus benar-benar meminta harapan ya. Selamat ulang tahun. Kau punya 3 kakak perempuan, harus minta 3 harapan. Benar. kami akan wujudkan semuanya untukmu. Cepat minta. Aku berharap bisa bersama kalian. Seborland. Hanya sebatang pohon. Ditebang ya sudah. Apapun tidak lebih berharga darimu. Menurutku, semua karena kita terlalu baik padanya. Membuatnya manja. Lihatlah sifat anjingnya seperti apa. Kau bersikap baik padanya lagi, dia juga tidak akan berterima kasih. Dulu, seharusnya tidak membawanya pulang. Aku Tebara. Tidak pernah bertemu kalian sama sekali. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Padahal sebelumnya, para nona sangat baik pada Anda. Kok bisa jadi begini? Semuanya sudah berubah. Tempat ini sudah lama tak perlu dipertahankan lagi. Kalau begitu, karena Anda sudah memutuskan, saya akan segera membereskan barang-barang Anda. Tidak usah. Semua hal sudah tak kuinginkan lagi. "20 tahun kebaikan menolong dalam kesulitan.
20 tahun kebersamaan dan kehangatan. Sampai di sini, kita sudah tak saling berhutang. Aci, Kakak, aku datang untuk menikahimu. Nikos memang beruntung banget ya, cuma nonton konser aja keluar. 3 kakakmu itu masih bukain jalan buat kamu di depan. Kakak apaan sih? Cuman 3 pohon uang yang nurut aja. Tapi ngomong-ngomong, urusan kamu pura-pura pincang ini, nggak takut ketahuan sama mereka? Arti si anak ini kan udah lama banget hidup sama mereka. Terus kenapa? Cermin pecah bisa utuh lagi nggak? Lagi pula. Dulu hubungan mereka sedekat apa? Sekarang Ardi ya, sedalam itu juga kekecewaannya. Oke, nanti kalau harta keluarga Suryo udah semua di tanganmu, jangan lupa sama aku ya. Mbak Mila. Hendra, kita harus buru-buru pulang. Hampir lupa, Ardi paling takut air. Barusan malah dia didorong ke air. Sekarang pasti dia ketakutan setengah mati. Hendra, kami pulang dulu, nunggu kamu di rumah. Rani gaspol! Gasnya udah kupencet habis nih. Dia itu lebay banget. Kalau emang ada apa-apa, pasti udah datang nangis-nangis. Oke, aku ngerti. Kayaknya 3 kakakmu ini masih peduli banget sama Ardi ya. Nah, tapi kalau mereka tahu kamu udah menjebak Ardi selama ini, bisa-bisa mereka balas dendam loh. Ardi si sampah itu mana bisa dibandingin sama aku. Cuma sampah yang nggak ada harganya begitu keluar dari keluarga Suryo. Bugatti Veyron edisi khusus. Bugatti Veyron edisi khusus. Astaga, luar biasa ini. Interior mobil ini terbuat dari emas murni. Seluruh kota Adijaya yang bisa mengerahkan armada mobil ini hanya putri kesayangan keluarga Wijaya. Jangan itu Nona Sinta, dia sudah kembali ke Indonesia. Sinyal. Nona dari keluarga Wijaya itu adalah dari keluarga kerajaan Louis di Eropa Utara, pewaris darah murni. Memegang kekuasaan atas seluruh kota Adijaya. Orang biasa hanya bisa dari jauh melihat lampu belakang mobilnya, sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Sekeren itu, andai saja aku bisa menikahinya. Bahkan jika aku harus menjadi menantu yang tinggal di keluarganya, aku juga rela. Ardi. Ardi. Laki-laki itu Ardi. Nggak mungkin banget. Ardi si lemah itu, masa bisa deketin Nona Sinta? Oh iya, pasti kita salah lihat. Cepetan kita balik. Ardi si lemah itu pasti masih di rumah merenung. Aku harus balik buat menyambutnya dengan baik. Semoga kamu nggak tersinggung ya. Aku cuman nggak tega aja kalau lihat mereka perlakukan kamu kayak gitu. Ardi, aku pengen semua orang tahu. Dia udah pantas dapat yang terbaik. Kamu tahu soal keadaanku di keluarga Suryo?
Kamu kan calon suamiku. Semua tentangmu aku tahu. Ardi, nanti apa yang dunia ambil darimu akan aku ganti. Tapi kamu kan putri keluarga Wijaya. Masa mau nikah sama aku? Beberapa hal, nanti kamu akan paham sendiri. Sekarang kamu sih cuma perlu tahu. Aku senang banget kamu mau nikah sama aku. Kedepannya, aku tuh akan berusaha keras bikin kamu cinta sama aku. Kita akan hidup bersama sampai tua. Gimana Tuan Ardi? Ada waktu buat terus surat nikah bareng, gimana? Mila Rani, kedepannya kita harus lebih sabar ke Ardi. Harus lebih sabar. Soalnya nanti waktu kita hidup bersamanya masih panjang. Asal dia nggak ganggu Hendra, aku bisa berusaha untuk lebih baik ke dia. Sudah, kita masuk dulu. Jangan bikin Ardi nunggu lama. Dulu dia selalu nungguin kita di sini. Mbak Mila, kalian sudah pulang? Kita cari sendiri-sendiri. Mungkin lagi ngambek di pojokan. Dimanjakan sekali dia. Yang sabar sekali lagi. Ardi. 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 Semua tempat sudah dicari. Ardi pergi kemana sih? Dikasih muka malah nggak mau. Kita mau ngalah aja, sudah bagus banget. Dia malah makin menjadi. Mbak Rani, jangan marah. Kalau Mas Ardi nggak mau pulang, ya sudah. Aku akan selalu temani kalian. Bukannya bagus? Jangan bilang begitu lagi. Ardi selamanya adalah bagian dari keluarga kita. Kamu hari ini juga sudah capek. Cepat pulang. Istirahat. Kalian para wanita ini sungguh serakah. Aku satu saja belum cukup? Ardi, lebih baik kamu benar-benar pergi. Kalau tidak, aku nggak akan membiarkanmu. Kali ini Ardi benar-benar keterlaluan. Nanti kalau dia pulang, aku benar-benar akan memberi pelajaran padanya. Nona Insianse muda sudah pergi. Dia pergi. Apa yang kamu omongin? Orang tua Ardi sudah tiada. Selain kita yang kasihan padanya, seluruh kota Adijaya siapa lagi yang mau menerimanya? Biarkan dia bertingkah sampai puas, lalu cepat-cepat pulang. Jangan sampai nanti menangis terseduh-seduh, merengek minta pulang. Tuan Ardi, aku akhirnya paham. Kamu benar-benar kecewa ya. Kenapa aku selalu merasa agak gelisah? Ini lonceng angin yang diinjak-injak siang tadi. Di atasnya ada harapan Ardi. Kakak Stella, aku mau memohon ke pohon kenanga. Kalau sudah besar, aku mau jadi kesatriamu, melindungimu selamanya. Baiklah, kita akan bersama selamanya. Ini harapan Ardi. Banyak harapan kita ada di pohon kenanga. Itu kita yang tanam bersama. Sudahlah, cuma pohon. Ditebang ya, sudah. Masa lebih berharga daripada kaki Hendra? Ardi, maafkan aku. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tunggu ya, aku akan menanam kembali pohon kenanga di halaman sekarang juga. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Ardi, kakiku agak tidak nyaman. Mbak Mila,
Gimana rasanya? Ini khusus aku pelajari dari guru. Setelah dipijat, pasti tidak akan lelah lagi. Adi belum pulang? Belum. Sudah 3 hari merajuk, masih belum pulang. Benar-benar makin besar kepala. Ambilkan aku sup mabuk. Nona muda. Hanya ada obat mabuk. Kalau sup mabuknya? Itu yang disiapkan Tuan Muda. Khusus meracik resep untuk Nona. Obatnya ditambahi lebih dari 10 jenis bahan herbal. Dia setiap kali sendiri mengelilingi tungku. Semalaman, selain dia, tidak ada yang tahu cara membuatnya. Tunggu dulu. Obat itu ada efek sampingnya. Coba ini sup penghilang mabuk. Sangat manjur. Kamu sangat perhatian. Nanti siapa yang beruntung bisa menikahimu? Nona. Ardi. Tanpa kamu, aku juga bisa sadar dari mabuk. Kalau berani, jangan pernah pulang lagi. Siapa yang ganti bunga lili di sini dengan mawar? Maaf Nona, dulu selalu Tuan yang merangkai bunga untuk Nona. Kami tidak tahu Nona alergi serbuk sari mawar. Mbak Mila, kenapa kamu? Tidak apa-apa, cuma sedikit alergi mawar. Mbak Mila, tenang saja selama aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkanmu alergi sekalipun. Kali ini Ardi memang menderita. Harus memberinya kompensasi yang layak. Ini yang paling disukai Ardi. Kalau lihat model terbaru ini, dia pasti senang sekali. Susah-susah ku belikan merek favoritnya. Ternyata dia sama sekali nggak suka. Pelayan. Karena semua barang ini nggak dia hargai. Buang semuanya. Buang semuanya. Nona Mila, bukan Ardi tidak menghargai, tapi ukuran sepatu ini sama sekali nggak muat buat dia. Masa sih? Aku ingat betul-betul. Ukuran-ukuran ini sudah ukuran 3 tahun lalu. Ukuran Ardi sudah berubah sejak lama. Sejak Hendra pulang, Nona sudah nggak pernah peduli lagi sama Ardi. Nggak tahu juga apa yang dia butuhkan, atau apa yang dia suka. Masa sih? Aku kenal dia sejak kecil. Semua tentang dia aku tahu betul. Bajunya ukuran L. Itu ukuran Hendra. Kalau dia suka mobil sport, itu juga yang disukai Hendra. Bagaimana bisa? Dia suka makan seafood. Ardi, bangunlah. Aku salah. Kakak janji akan ingat mulai sekarang. Ardi. Tidak. Dia alergi seafood. Kenapa ini? Bagaimana bisa aku sampai lupa semua kesukaan Ardi? Astronomi. Astronomi pasti yang paling disukai Ardi. Ini nggak mungkin aku salah ingat. Ruang astronomi itu sudah Nona berikan ke Hendra. Barang-barangnya sudah dihancurkan. Kamu ngomong apa sih dengan nada sinis begitu? Kamu ini diadopsi oleh keluarga Suryo. Kami bisa perlakukan sesuka kami. Waktu itu aku terlalu marah. Aku nggak bermaksud menyakitinya. Cepat bersihkan sampah-sampah ini. Bersihkan sampah-sampah ini cepat. Ganti dengan tema laut favoritku. Hari ini juga aku mau pindah ke sini. Ardi, semua yang kamu miliki sekarang jadi milikku. Hentikan. Hendra cuma mau belajar sedikit pengetahuan astronomi. Kamu sudah berhutang banyak padanya. Surat penerimaan kuliah. Itu bukan apa-apa. Tapi ini adalah impianku selama ini. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Kasih saja, banyak bacot. Mbak Mila, semua ini sampah. Kamu ngapain? Ini semua barang Ardi. Jangan ada yang berani sentuh.
Hendra. Sebaiknya kamu pindah kembali ke kamarmu yang dulu. Steinbart hari gini, kalau Mas Ardi mau pulang, pasti sudah pulang dari dulu. Dia pasti sudah tidak mau lagi dengan keluarga kita. Tidak ada mungkin aku tidak percaya. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Ardi, dia sudah pergi, tapi Kim masih saja menghantui kakak. Kalau kamu berani muncul lagi, ku akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Ardi, apapun yang terjadi, kamu adalah bagian dari keluarga Suryo. Dengan segala cara, meski harus membalikan seluruh kota Jiangcheng, kita harus temukan Ardi. Tuan Ardi, dimanapun Anda berada sekarang, pintu keluarga Suryo akan selalu terbuka untukmu. Keluarga Suryo berjanji, keluarga Suryo akan selalu menjadi rumahmu. Selama kamu mau kembali, Kamu semua ada di sini. Kakek. Aduh. Ardi, ya, perjalanannya melelahkan ya. Surat nikah kalian mana? Cepat tunjukkan pada kakek. Wah bagus, wah bagus. Bagus sekali, benar-benar pasangan yang serasi. Ardi, ya. Kakek percayakan Sinta padamu. Kamu harus baik-baik memperlakukannya ya. Kakek, merawat Sinta sudah seharusnya aku lakukan. Ardi, ya, ini adalah jam tangan koleksi kelas atas Cartier edisi terbatas. Kakek tidak tahu model mana yang kamu suka, jadi semuanya diambil dari butik di Swiss untuk dibawa ke sini. Nah, yang ini adalah setelan jas yang dijahit tangan oleh Master Tailor dari Savile Row. Dari morning coat sampai tuxedo, setiap modelnya dibuat sesuai dengan postur tubuhmu dan disesuaikan khusus. Porsche, Ferrari, dan juga Bugatti. Mobil-mobil di garasi ini silakan kamu pakai saja. Kalau tidak sesuai dengan keinginanmu, kakek akan minta kantor pusat mereknya membuatkan satu khusus untukmu. Terakhir. Nah, ini adalah surat pengalihan saham 50% keluarga Wijaya. Serahkan perusahaan ini padamu. Kakek, tenang saja. Kakek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kita sudah satu keluarga. Jangan bicara seperti orang lain. Kamu ini, tolong pilihlah cincin yang bagus untuk cucu kesayangan kakek. Sempurnakan dengan baik pernikahan ini. Sinta, ini... Ayo pergi, aku juga punya kejutan untukmu. Tutup matamu, jangan mengintip ya. Kejutan apa ini? Misterius sekali. Gimana? Suka nggak? Ini semua kamu yang buat? Ini kamar bintang-bintang yang khusus disiapin buat kamu doang. Cuman buat kamu sendiri. Nggak akan pernah dicuri orang. Ayo, masih ada kejutan berikutnya. Kok ada udang lobster? Ingat ya, mulai sekarang di meja makan keluarga Wijaya udang lobster dilarang. Bawa pergi. Sinta, ini semua makanan favoritku. Sama udang lobster itu. Hal-hal kecil kayak gini kamu juga tahu ya? Hal-hal yang berhubungan sama kamu nggak ada yang kecil. Labrador. Surprise. Aku tahu kamu masih nggak bisa move on dari kematian Changle. Makanya, aku sengaja pilih satu anjing yang mirip banget sama dia. Semoga bisa ngobatin rasa penyesalanmu. Gimana? Kasih nama buat dia dong. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kita sebut saja permen pernikahan ini. Bagus, permen pernikahan kecil. Sinta Dieptal, terima kasih ya sudah menyiapkan semua ini untukku. Ardi, aku pulang. Aku dari Swedia menemukan pohon kenanga terbaik di dunia. Kenapa cuma kalian berdua di sini? Ardi mana? Dia belum pulang. Tapi sekarang aku sudah mengerahkan semua orang untuk mencarinya. Apa? Selama aku pergi berhari-hari ini, Ardi tidak pernah pulang. Kak Stella, Kak Mila, kalian jangan panik dulu.
Ardi cuma kali ini ngambeknya lebih lama sedikit saja. Nanti setelah dia merasakan susahnya hidup di luar, dia pasti akan mengibas-ngibaskan ekornya dan kembali memohon pada kita. Sekarang kami sisipkan berita penting. Putri elit papan atas ibu kota, satu-satunya pewaris grup Wijaya, Ibu Sinta Wijaya, telah menikah baru-baru ini. Upacara pernikahan akan digelar dengan meriah 7 hari lagi. Diketahui pengantin prianya adalah Bapak Ardi. Pengantin prianya adalah Ardi. Tidak mungkin. Ardi paling mencintai. Kan kami. Yang bisa menikah dengannya hanya kami. Menurutku kebetulan saja namanya sama. Nona Sinta kan putri dari keluarga kaya raya. Ardi cuman hanya parasit di keluarga Suryo kami. Mana pantas dia? Rani, Ardi kan tumbuh besar bersama kami, jangan bilang begitu. Kak Stella, Kak Mila, aku benar-benar nggak ngerti kalian. Apa kalian lupa apa yang Ardi lakukan? Dia yang bikin Hendra kecelakaan. Aduh, Mas Ardi, kenapa kau dorong aku? Hendra, kau baik-baik saja? Aku sakit. Ardi, apa yang kau lakukan? Bukan aku. Dia yang mendorongku ke mobil. Aku yang ditabrak mobil. Hendra itu baik hati. Selalu kau yang mengganggunya. Sekarang malah mau membunuhnya? Nona Suryo, Tuan Muda Ardilah yang jadi korban. Pak Zhao, janganlah membelanya. Pak Zhao, maksudmu apa? Ardi paling dekat denganmu. Kamu tahu dia di mana sekarang? Nona Mila, daripada mencari dia, lebih baik berikan keadilan untuknya dulu. Kamu periksa rekaman CCTV, semuanya akan jelas. Pak Zhao, akal-akalanmu dengan Ardi itu bisa menipu mereka, tapi tidak bisa menipuku. Nona Rani, suatu hari Nona akan mengerti. Ini saat Ardi mendorong Hendra ke arah mobil itu. Bagaimana bisa? Hendra yang mendorong Ardi. Hendra, kenapa kamu selalu menyasariku? Selama kamu masih ada di sini, kamu akan terus merebut kasih sayang yang seharusnya menjadi milikku. Use and membuat mereka merobek kepercayaan mereka padamu dengan tangan mereka sendiri. Kamu. Aduh, Mas Ardi! Kenapa kamu mendorongku? Jadi, aduh, ini adalah Hendra yang memfitnah Ardi. Sudah kuduga, Ardi orangnya baik hati, mana mungkin dia berniat jahat. Kita salah menuduhnya. Jika semua ini benar, apa yang sudah kita lakukan pada Ardi? Kamu semakin menjadi-jadi. Berani-beraninya kamu menyebabkan Hendra kecelakaan. Rani kasih waktu 2 minggu untuk kamu merenung. Kalau belum sadar, kamu jangan harap bisa makan. Bukan Mbak Mila, ini bukan perbuatanku. Mbak Mila. Kak, benar-benar bukan aku, Kak. Aku benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa aku memperlakukan Ardi seperti itu? Kita bersalah padanya. Kakak. Apapun yang terjadi, kita harus membawa Ardi kembali. Ya. Kita pasti akan memberinya ganti rugi. Ayo kita cari kakek. Pasti kakek tahu di mana Ardi. Kali ini kami akan memohon Ardi kembali, bahkan dengan berlutut sekalipun. Nona Rani, ini adalah foto terakhir kalian bersama Tuan Muda Ardi. Jangan disobek. Sadari posisimu, berani-beraninya kau mengaturku. Karena dia memang tak mau tinggal di rumah ini lagi, lantas foto ini disimpan untuk membuat siapa jijik? Rani, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja memutuskan hubungan dengan si pengkhianat itu. Dia masih berani marah-marah pada kita. Sok penting sekali dia.
Rani Suryo, kamu pasti akan menyesal memperlakukan Ardi seperti ini. Kakak. Sudahlah kak, sekarang kita cari kakek dulu. Yang terpenting saat ini adalah membawa Ardi pulang. Kalian? Ardi. Aku ingin lihat apa lagi akal-akalanmu. Kakek, tolong katakan pada kami, sebenarnya Ardi pergi kemana? Sekarang baru menyesal, sudah terlambat. Apa maksudnya? Jangan-jangan Ardi benar-benar akan menikah? Kalian tidak tahu menghargainya, tapi ada orang lain yang menghargainya. Apa maksud kakek? Dia benar-benar akan menikah dengan orang lain? Dia hanya boleh menikah dengan kami bertiga. Awalnya mempelai Ardi adalah salah satu dari kalian bertiga. Tapi selama ini kalian malah selalu memihak Hendra. Kakek, kami sebagai kakaknya tentu harus mengajarinya bagaimana bersikap. Cukup, diam. Bagaimana Ardi? Selama ini kakek sudah melihatnya dengan jelas. Justru kalian bertiga ini, satu persatu buta mata dan hati. Sia-sia kakek membesarkan kalian. Kakek sudah pikun. Kakek malah merendahkan kami demi orang luar. Ardi itu siapa dia? Diam. Kok bisa bilang begitu? Apa kamu sudah lupa waktu kecil dulu Ardi yang selalu melindungimu? Mbak Rani, jangan nangis. Ardi akan selalu melindungimu. Ardi, kok jadi berantakan lagi begini? Aku nggak apa-apa, kek. Kalau mereka ganggu aku, mereka nggak akan ganggu Mbak Rani. Ardi, selama ini semua yang dia berikan untukmu, apa kamu sudah melupakannya? Dan kalian juga. Ardi selalu melindungi kalian, apa kalian lupa janji kalian padanya? Ardi, tenang saja. Nanti aku pasti akan membuatmu menjadi anak laki-laki paling bahagia di dunia. Ardi, aku bersumpah, aku pasti akan melindungimu seumur hidup. Tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Hanya demi seorang pria yang berpura-pura, kalian melupakan diri sendiri dan sumpah yang pernah kalian ucapkan, terus-menerus menyakiti Ardi. Kakek, kami benar-benar tahu kami salah. Tolong, cepat beritahu kami di mana Ardi sekarang. Kami sangat merindukannya. Sudah terlambat, kalian hanya perlu tahu masih ada wanita yang lebih baik menantinya. Kak Stella, Kak Mila. Kalian? Kakek, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa Ardi. Tidak peduli siapa yang akan dia nikahi, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Setidaknya, biarkan kami menebus kesalahan yang telah kami perbuat. Kalau sudah tahu akan seperti ini, mengapa kalian melakukan itu dulu? Selamat siang, Pak. Semua ini adalah karya desainer paling top dari merek kami. Mana yang lebih Bapak sukai? Aku mau yang ini. Cincin air mata Putri Duyung ini adalah cincin berlian tanpa cacat terbesar yang masih ada. Hanya ada satu di seluruh dunia. Bapak benar-benar mencintai istri Bapak, ya? Yang dia berikan padaku jauh lebih berharga dari uang. Hanya cincin ini yang pantas untuknya. Baik, silakan segera atur kotak hadiah khusus untuk Bapak. Pasti tidak akan mengecewakan perasaan Bapak terhadap istri Bapak. Baik. Ardi. Ardi, kami sudah tahu kami salah paham padamu. Kamar kamu sudah kami renovasi ulang. Kami juga belikan kamu teleskop baru. Ikut aku pulang ya. Benar, Ardi. Pohon kenanga di halaman sudah aku tanam ulang untukmu. Aku sengaja dari Swedia. Cari varietas yang terbaik dan termahal. Kamu pasti suka. Aku tidak mau pergi ke sana lagi. Kalian, seumur hidupku aku tidak mau melihatnya. Ardi! Kamu kurang ajar ya. Kami datang sendiri mencarimu. Kamu malah cemberut pada kami. Gimana? Mau kami benar-benar bersujud minta kamu pulang? Rani,
Bersikap baik sedikit pada Ardi. Rani, kamu pikir aku masih seperti dulu, mau ditampar dan dimaki seenaknya? Kalau ada next time, aku tidak akan segan. Ardi, kamu jadi liar di luar baru beberapa hari sudah berani seperti ini. Oke, karena kamu tidak tahu terima kasih, hari ini aku akan menggantikan orang tuamu yang mati muda untuk mengajarimu apa itu aturan. Hari ini, aku akan menggantikan orang tuamu yang malang untuk mengajarimu apa itu aturan. Diam, minta maaf ke Ardi. Kakak, kamu memukulku demi orang tak tahu terima kasih ini. Dia itu siapa? Pantaskah aku minta maaf padanya? Sudah cukup, Rani. Kalian berdua sudah gila. Dia setiap hari di rumah bikin onar dan mengganggu Hendra. Aku yang ganggu dia? Rani, mendingan kamu periksa mata. Jangan kira dengan mulut penuh dusta kamu bisa mengaburkan fakta. Kapan Hendra tidak kena dibuat babak belur olehmu? Kalau berani lagi fitnah dia, aku buat kamu menyesal. Sadarlah, masalahnya tidak sepatah yang kamu pikir. Hendra lah yang berhati jahat. Kak Mila, Ardi kasih kamu minum apa sih? Dia sedang menipu kalian. Ardi, kok kamu beli cincin berlian? Kau benar-benar akan menikah. Seperti yang kamu lihat. Bagaimana bisa kamu menikah dengan orang lain? Kalau mau menikah, seharusnya dengan kami bertiga. Iya, Ardi. Selain kami, siapa lagi yang bisa jadi pengantinmu? Kalau begitu aku beritahu. Calon istriku hanya bisa Sinta. Putri sulung keluarga Wijaya, Sinta. Masa sih? Bagaimana mungkin dia mau menikah denganmu? Iya, dia kan putri keluarga kaya raya. Mau minta dia jadi sugar mommy aja harus antre sampai Paris. Siapa yang berani ganggu priaku? Putri Wijaya. Nomor identitas aku dan Ardi sudah menikah. Dia sekarang adalah orang dari grup Wijaya. Jika ada di antara kalian masih berani berkata kasar padanya, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik. Dia benar-benar menikah dengan Ardi. Ini tidak mungkin keluarga Wijaya itu punya status apa. Putri Wijaya. Pasti hanya mencari kesenangan baru, hanya main-main dengannya saja. Setelah dia bosen, dia bahkan tidak tahu pintu keluarga Wijaya menghadap kemana. Putri Wijaya, asalkan kamu mau melepaskan Ardi, kamu bisa mengajukan syarat apa saja. Aku akan setuju dengan apapun. Ajukan syarat? Nona Lu, kamu pikir kamu punya kualifikasi untuk bernegosiasi denganku? Kalian buta. Tapi di mataku, dia adalah orang terbaik di dunia ini. Sedangkan kamu baru saja bertanya apa yang bisa kuberikan padanya, ada jalur apa. Ini adalah segel keluarga Wijaya. Segel keluarga Wijaya diwariskan turun-temurun adalah harta karun keluarga Wijaya. Ini cap kerajaan keluarga Wijaya. Cap kerajaan keluarga Wijaya diwariskan turun-temurun merupakan harta pusaka paling berharga keluarga Wijaya. Konon katanya dengannya bisa menggerakkan aset triliunan keluarga Wijaya, bahkan bisa memerintah seluruh keluarga kerajaan Louis dari Eropa Utara. Tidak mungkin cap kerajaan ini bisa membekukan dana di 37 negara di dunia. Katanya melihatnya. Sama saja dengan bertemu kepala keluarga Wijaya mana, mungkin diperlihatkan begitu saja kepada kita. Mulai hari ini, grup perusahaan Wijaya secara resmi berganti nama menjadi grup perusahaan Jiang. Kalian semua harus ingat. Bukan dia yang mengincar keluarga Wijaya, melainkan aku, Sinta Wijaya. Dengan rela hati. Menikah dengannya. Sinta ini tidak bisa aku terima. Sinta ini juga keputusan seluruh keluarga Wijaya. Sinta aku bisa bantu keluarga Wijaya menyelesaikan urusannya, tapi yang ini benar-benar tidak bisa aku terima. Ku menghargai keputusanmu. Cap kerajaan ini akan kusimpan terus untukmu. Sekarang yang penting kita selalu bersama. Kosina style. Yuti Krisito. Ardi, jangan macam-macam lagi. Ikut aku pulang. Kamu punya hak apa untuk tidak setuju? Aku dan Sinta barulah pasangan suami istri yang sah. Ardi, berani tidak kamu pegang hatimu dan tanya dirimu sendiri? Itu kamu benar-benar mencintainya.
Ardi, selama ini selain kami, kamu bahkan belum pernah pegang tangan wanita lain. Baru beberapa hari ini, langsung bilang cinta. Kamu tahu apa itu ketulusan, apa itu rasa terharu. Jadi, kalian terus-menerus menyakitiku. Itu tandanya kalian tulus mencintaiku? Kalau begitu, ketulusan kalian sungguh menjijikan. Ardi, kesalahan yang kamu perbuat sendiri masih mau menyalahkan kami? Kebaikan kami padamu selama bertahun-tahun ini sia-sia semua. Kurasa sekarang kamu sedang kerasukan. Hanya fokus ingin mengejar status yang lebih tinggi. Kalian tetap sama sombongnya seperti dulu. Ini adalah orang yang akan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Dan dia satu-satunya yang kukenal sebagai istriku. Ardi. Ardi, jangan terus-terusan bersikeras seperti ini, ya? Kamu tidak boleh menghukum dirimu sendiri hanya karena kesalahan kami bertiga dengan menikahi wanita yang tidak kamu cintai. Kalianlah yang bersikeras. Ardi, pernikahan tanpa cinta tidak akan bahagia. Ikutlah pulang bersama kami. Kami berjanji akan memperlakukanmu baik seperti dulu lagi. Mari kita mulai lagi dari awal bersama-sama. Barusan kamu bertanya padaku, apakah aku menyukainya kan? Kalau begitu, ku beritahu. Aku tidak menyukainya. Sudah kuduga. Aku mencintainya. Ardi, aku datang untuk menikahimu. Sinta, aku datang untuk menikahimu. Ardi, kamu sudah tidak boleh melakukan ini. Lepaskan dia. Ardi, kamu berakting berlebihan deh. Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Ardi, momen ini, aku sudah menunggu selama 20 tahun. 20 tahun. Si belang si jelek. Jelek, aku bukan. Kalau kalian berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku. Jangan lihat aku jelek. Jangan dengarkan omongan mereka. Menurutku kamu lucu sekali, seperti bintang kecil. Itu adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu. Ternyata itu kamu. Selama ini, aku selalu mencarimu. Kemudian aku dengar, kamu dijemput oleh keluarga Suryo. Aku pernah diam-diam melihatmu. Aku lihat kamu bertiga dengan saudari Suryo akur sekali. Jadi aku tidak mengganggu lagi. Kalau tahu begini, aku akan menjemputmu lebih awal. Sinta, semuanya sudah berlalu. Untungnya, kita bertemu lagi. Iya, bertemu lagi. Ardi, terima kasih sudah menerima lamaranku. Sehingga aku tidak kehilanganmu. Sinta, dalam hidup ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dasar tidak tahu balas budi. Mau nikah sama siapapun, silakan. Aku sama sekali tidak peduli. Rani, sudahlah. Kalau kamu terus begini, Ardi juga tidak akan kembali. Iya. Sekarang dia sudah bersama Nona Zhou, hidup berdua dengan bahagia. Benar-benar serigala yang kejam. kamu masih ingat waktu kecil dulu? Tanganmu sering terluka latihan tinju. Selalu Ardi yang merawatmu sendiri? Tahan sebentar. Nanti lukanya bisa infeksi. Dia mengipasimu sepanjang malam, sampai tangannya pegal dan tidak bisa digerakkan keesokan harinya. Semua itu agar kamu bisa tidur nyenyak.
Ardi, apakah dia benar-benar tega kepada kita? Tapi dia jelas-jelas pernah bilang akan menikahi salah satu dari kita bertiga. Tapi dia malah menikah dengan orang lain. Dia yang berubah. Dia mengkhianati janji kita. Bukan dia yang berubah. Kita, Barbara telah mengikaui ini. Mas Ardi, Kenapa kamu mendorongku? Hendra yang selalu memfitnah Ardi. Dan kami selalu memilih untuk tidak mempercayainya. Itu sebabnya dia pergi. Kok bisa begini? Asu, kalian tidak pernah percaya padaku. Benar kan? Apapun yang terjadi, yang salah selalu aku. Barang yang tidak pantas. Sampah dari bertahun-tahun lalu masih juga dikeluarkan. Kamu lagi-lagi tidak tahu terima kasih di sini. Kalau bukan karena keluarga Suryo menampungmu, kamu sekarang entah di tong sampah mana tergeletak, kamu sendiri tidak tahu. Hari ini, kamu harus berlutut dan minta maaf pada Hendra. Aku jelas-jelas pernah bilang, aku akan selalu melindunginya. Tapi malah terus menyakitinya. Kakak, Kak Mila, Aku salah. aku bersalah pada Ardi. Bersalah padanya, bukan cuma kamu seorang. Tidak apa-apa. Prioritas kita sekarang adalah membuat dalang utama ini membayar konsekuensinya. Mbak Mila, kalian di sini. Aku sudah lama mencarimu. Kamu datang tepat pada waktunya. Kami punya hadiah untukmu. Mbak Mila, kalian bawa aku ke sini buat apa? Mau kasih hadiah apa buat aku? Jangan buru-buru, sebentar lagi. Mbak Mila, tolong aku. Mbak Rani, siapa mau kalian penabrak aku? Estetik taker scalis. Sakit itu wajar. Kamu dulu waktu menabrak Ardi ke mobil pernah mikir dia bakal sakit. Bukan aku. Jangan percaya omong kosongnya, padahal dia yang mendorongku. Sudah sampai sekarang. Kamu masih berani menuduh Ardi? Benar-benar tak tahu menyesal. Mbak Rani, kamu harus percaya padaku. Kak Stella, Yubwa Ana, suwert sergode, aku terlalu mencintai kalian. Aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Mas Ardi. Kalau cinta kami, kenapa kau biarkan kami menyakiti Ardi yang paling kami cintai? Apa salahnya dia? Aku yang salah. Aku berdosa. Ku bersabit pesan aku tidak akan IQ seperti ini lagi. Mulai sekarang, apapun yang Mas Ardi suruh akan kulakukan. Mbak Mila, ku mohon. Kesempatanmu sudah habis. Penjaga. Mbak Mila, you masih memegang proyek perusahaan Suryo. HLC berguna bagi perusahaan Suryo. Masih berguna. Mengingat kau masih berguna bagi perusahaan. Untuk sementara aku biarkan kau hidup. Mbak Rani, tenang saja. Isu Pesh akan bekerja keras untuk menebus kesalahanku. Kalian perempuan-perempuan brengsek. Berani bilang demi Ardi yang sampah itu memperlakukanku seperti ini. Aku pasti akan membuat kalian membayar 100 kali lipat di kemudian hari. Mereka adalah 3 keluarga besar yang selalu bekerja sama dengan kita. Pasti mereka datang untuk membicarakan kerjasama. Hendra, kau harus menunjukkan performa yang baik untuk menebus kesalahanmu. Nona Suryo, ikan kami mencari babi for tes Bapak Ardi.
Emi mencari Bapak Ardi. Bapak Ardi, kenapa mereka memanggilnya seperti itu? Ardi sedang tidak di sini. Ada perlu apa dengan dia? Kami. Bapakku, ada urusan apa? Bisa bicara dengan saya. Apakah Bapak Ardi meninggalkan keluarga Suryo? Benar-benar tidak akan kembali? Yami dan Ardi ada sedikit kesalahpahaman. Setelah kesalahpahaman ini dijelaskan, dia pasti akan kembali. Kalau begitu, kerjasama kami dengan keluarga Suryo diakhiri sampai di sini. Bapak Xiao, bukannya Bapak dan Hendra berkoordinasi dengan baik? Kenapa tiba-tiba dihentikan? Iya. Hendra itu siapa? Kami bekerja sama hanya karena menghormati Bapak Ardi. Baru mau kerja sama dengan keluarga Suryo. Kalau tidak, meskipun itu Pak Suryo tua, kami juga tidak sudi melirik. Ternyata... Ardi. Hendra, kamu menipu kami lagi. Bukannya kamu bilang kerjasama ini adalah hasil kamu minum-minum satu gelas demi satu gelas? Aku. Tampaknya ketiga putri keluarga Suryo juga orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Pantas saja Bapak Ardi pergi. Saat keluarga Suryo bangkrut dulu, dia datang sendiri menemui kami. Minum sampai lambungnya berdarah baru dapat proyek ini. Dia adalah genius bisnis yang langka sekali dalam 100 tahun. Perusahaan kami bisa berkembang selama bertahun-tahun berkat dia. Kamu habis dari mana? Pulangnya sampai larut malam begini. Bau alkoholnya juga kuat banget. Bukan. Aku cuma urusan kerjasama. Kamu? Cari alasan yang lebih masuk akal dong. Kalau masih begini jangan pulang lagi. Bukan, aku... Uang keluarga Suryo semuanya hasil kerjaku. Selama ini aku diam karena aku ingin menjaga perasaan kalian. Tapi sekarang, kalian tidak pantas. Ternyata, yang dikatakan Ardi semuanya benar. Dia sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga Suryo. Kita malah memperlakukannya seperti itu. Pak Gu, kita sudah bekerja sama selama 3 tahun. Bisa tidak beri kami kesempatan lagi? Bapak, kami hanya mengakui Bapak Ardi. Pak Chu. 3 orang tua yang bandel. Ardi sebenarnya Casey kamu apa? Hendra, kamu pantas mati. Kau pantas mati. Aku... Baran, kumohon maafkan aku. Hendra, kau mengklaim jasa Ardi, menipu kami selama bertahun-tahun. Akan kubuat sulit bagimu untuk hidup, dan juga sulit untuk mati. Mbak Mila, lepaskan aku. Mbak Mila, lepaskan aku. Kakak, itu keluar pada besar menarik bahwa investasi mereka, yang terbesar dari keluarga Suryo, rantai pendanaan akan putus. Sekarang seluruh Suryo Group berpotensi. Tidak mungkin. Keluarga Suryo memiliki bisnis yang sudah berjalan ratusan tahun. Mereka bertiga menarik investasi. Kita masih punya mitra kerjasama lainnya. Tidak apa-apa. Nona, semua perusahaan menghentikan kerjasama dengan Suryo Group secara bersamaan. Sahamnya langsung anjlok 80%. Segera hubungi bank, minta penarikan dana. Bank baru saja menelepon katanya. Mereka akan membekukan semua aset kita. Bagaimana mungkin? Keluarga Suryo bangkrut. Maafkan kami, Ardi. Kami salah menuduhmu. Ini semua salah Hendra yang jahat. Kalau bukan karena dia, Ardi tidak akan pergi. Keluarga Suryo kami tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Bisnis keluarga Suryo sama sekali tidak boleh hancur di tangan kita. Ayo kita temui Ardi. Apapun pengorbanannya, kita harus dapatkan maafnya. Ayo cepet. CEO Jiang benar-benar muda dan berbakat. Jika CEO Jiang berkenan bekerja sama dengan kami, itu suatu kehormatan besar. CEO Jiang, perusahaan kami termasuk 50 besar global. Sumber daya dan jaringan kami semuanya top. Bekerja samalah dengan kami. Ardi.
Ardi, kami sudah tahu kami salah paham tentangmu. Tapi kami juga sudah menghukum Hendra dengan keras. Sekarang, keluarga Suryo benar-benar sedang dalam kesulitan. Hampir bangkrut. Kumohon kembalilah. Di dunia ini, Yang paling di dalam Barjo. klub baseline yang datang terlambat. Ardi, perlu tidak aku mengusir mereka keluar? Tidak, meski kamu mengusir kami hari ini, kami tidak akan menyerah. Hari ini kami lebih baik mati daripada pergi. Sinta, urusan di sini biar aku yang tangani. Kamu istirahat dulu saja. Ardi. Kami tahu salah. Kami tidak memintamu kembali ke keluarga Suryo. Lihatlah. Atas dasar pertemanan kita selama bertahun-tahun ini, tolong bantu kami sekali saja. Sejak kalian berkali-kali memilih Hendra, hubungan kita sudah putus sama sekali. Sekarang mau bicara soal pertemanan? Kalian tidak pantas. Kalian tidak pantas. Aku tahu kamu masih marah. Tapi coba kamu pikirkan, selama bertahun-tahun ini, kakek sudah memperlakukanmu dengan baik. Proyek ini bagi keluarga kami sangat-sangat penting. Bahkan kalau kamu melihat dari sisi kakek, serahkan proyek ini kepada kami, boleh kan? Selama ini, setiap kali keluarga Suryo ada masalah, aku yang menyelesaikannya. Aku sudah tidak berhutang apa-apa pada kalian. Dan dengan kemampuan kalian yang sekarang ini, apa hak kalian untuk membicarakan proyek denganku? Benar, perusahaan manapun di sini 100 kali lebih kuat dari Suryo. Kalian bertiga, selain bisa bersikap sok nyonya besar, bisa apa lagi? Bisnis itu seperti medan perang. Proyek tidak bisa didapat hanya dengan beberapa kata permohonan. Hubungan kita sudah selesai. Pulanglah kalian. Baik. Ardi, aku tahu sekarang ya apapun yang kami katakan sudah terlambat, tapi kami pasti akan meminta maaf padamu. Asalkan kamu mau memberi keluarga Suryo satu kesempatan. Ardi, Apa yang kalian lakukan? dulu kamu minum sampai mabuk untuk urusan keluarga Suryo, sampai muntah darah. Hari ini kami akan meminta maaf dengan minum-minum, merasakan sendiri penderitaan yang pernah kamu alami. Kalian ngapain? Bukan urusanku. Ardi, kami benar-benar menyesal padamu. Ya, kami akan minum sampai kamu memaafkan kami. Mereka serius ya. 3 nona dari keluarga Suryo ini, kakak sulungnya tidak kuat minum. 2 adiknya biasanya sama sekali tidak minum alkohol. Apa mereka mau menebus semua minuman yang tidak diminum selama belasan tahun dalam satu malam ini? $20 botol ini sebagai ucapan terima kasih untukmu, karena dulu pernah minum sampai masuk ICU demi keluarga Suryo. Hati. Ya ampun, 3 saudari keluarga Suryo ini gila ya. Mereka benar-benar menghabiskan segitu banyak botol. Asalkan Ardi mau memaafkan kami, minum segini apa artinya buatku? Ambil minumannya. Kalau terus minum seperti ini bisa tewas. Kapap syarat? Aku masih bisa lanjut. Cukup. Cukup. Sugar. Kalian nggak merasa kalian ini sangat konyol? Ini seperti botol ini. Hancur.
Ya sudah, hancur. Kalian pikir dengan minum beberapa botol, nangis beberapa tetes air mata, luka di masa lalu bisa dilupakan? Mila, kamu setiap hari berlagak adil dan tidak memihak. Tapi setiap kali ada masalah, yang selalu membela Hendra adalah kamu. Stella. Itu bukan kelembutan. Itu ketidakpedulian. Pisau tidak melukai tubuhmu sendiri. Kamu bahkan malas mengangkat kelopak matamu. Dan kamu, Rani, kamu yang paling konyol. Kamu bahkan tidak bisa membedakan benar dan salah. Pantas saja jadi alat orang lain. Ardi, bukan begitu. Meskipun kami memperlakukanmu seperti ini, tapi kami benar-benar sangat mencintaimu. Luka yang dilakukan atas nama cinta itulah yang paling menyakitkan. Beberapa kenangan, bukan dengan waktu bisa dihapus. Setiap luka yang kalian berikan padaku, setiap bekas luka, selalu kuingat dengan jelas. Ardi, Maaf, jangan pergi. ada apa ini? Kenapa rumah jadi berantakan? Mbak Mila, ini sebuah perbuatan Mas Ardi. Maksudmu Ardi yang menyuruh orang menghancurkan rumah kita? Aku sudah memohon kepada Mas Ardi. Ku bilang semua ini adalah salahku. Suruh dia melampiaskan amarahnya padaku saja. Tapi dia bilang, Dia juga ingin kalian merasakan. Presnet bilanan segalanya. Kamu yakin ini perbuatan Ardi? Aku berusaha mati-matian melindungi, tapi aku sama sekali tidak bisa melindungi apapun. Mbak Mila, semuanya karena aku terlalu tidak berguna. Hendra, aktingmu memang makin hebat ya. Kami bertiga dulu kok tidak menyadari kalau kamu adalah bangsa tak tahu terima kasih. Ardi, meski dia sangat membenci kami, tidak akan melakukan hal tak berperasaan seperti ini. Sepertinya pelajaran terakhir masih belum membuatmu ingat. Kali ini, aku akan membuatmu ingat selamanya rasanya memfitnah Ardi. Dulu orang yang kalian injak-injak sekarang justru menjadi cinta pertama yang selalu dirindukan. Kaki kamu tidak pincang? Iya, bukannya kalian selalu berharap kaki saya sembuh? Kaki saya sudah sembuh. Dihina, kalian stik seneng? Kamu berani menipu kami? Bodoh sekali. Saya cuma ingin mengusir Ardi dari keluarga Suryo saja. Masa mungkin saya benar-benar demi dia sampai melumpuhkan kaki saya sendiri? Tapi, perbuatan ketiga kakak ini sungguh tidak mengecewakan akting saya. Kamu yang membuat kami menyakiti Ardi. Ini salahku. Dari awal, aku serunya tidak membawamu ke keluarga Suryo. Ardi tidak akan meninggalkan kami. Di belakang kakakku baik-baik. Kepergian Ardi mana mungkin karena aku. Jelas-jelas kalian yang menyakitinya. Berani lagi ngomong sembarangan, percaya nggak aku sobek mulutmu? Apa ada yang salah dari omonganku? Aku tebang pohonnya, hancurkan kamarnya, mencekik anjing kecil itu sampai mati, sengaja menyeretnya ke dalam air. Tapi yang memukuli dan memakinya adalah kalian. Kalian tahu betul orang tua Ardi meninggal karena kecelakaan mobil dan tenggelam. Tapi kalian sengaja mendorongnya ke air. Ardi. Orang yang paling dicintai Ardi adalah kalian. Tapi kalian malah menyakitinya. Musim hancur ini yang benar-benar membuat Ardi merasa atas merong putus asa yang memaksanya pergi adalah kalian. Bukan aku. Itu. Ardi! Aku yang buta. Padahal aku pernah bilang akan selalu percaya padamu. Tapi aku malah selalu yang pertama meragukanmu. Aku pantas mati. Padahal aku pernah bilang akan selalu melindungimu. Tapi aku yang paling menyakitimu. Hussein Hoy pada Ardi terlalu banyak. Dan kamu Hendra, kamu pantas mati. Kalian mau apa? Lepaskan aku.
Aku peringatkan kamu. Sekarang kan masyarakat hukum. Sekarang tahu hukumnya. Dulu waktu kamu menjebak Ardi, kenapa nggak pernah mikir buat jadi warga negara yang baik? Karena kamu suka banget pura-pura pincang, mendingan beneran pincang aja. Sakit? Rasa sakit yang dialami Ardi selama bertahun-tahun ini ratusan kali lipat dari kamu. Aku salah. Aku sudah membayar konsekuensinya. Tolong lepaskan aku. Semuanya baru saja dimulai. Hendra, nikmatin baik-baik hadiah spesial yang kami siapin buat kamu. Seret dia pergi. Nona, di berita katanya, Tuan Muda Ardi akan meniset 3 hari lagi. Mbak Mila, Mbak Stella, Mbak Rani. Semuanya sudah berubah. Ardi sudah pergi. Kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Apa ini? Ini buku harian Ardi. Pasti hari ini tahun 2015, 14 Juni. Setelah kecelakaan itu, kupikir aku akan menjadi anak liar yang tidak diinginkan siapapun. Sampai mereka tersenyum, berlari mendekat, dan memelukku. Saat itu aku langsung tahu, aku punya rumah lagi. Ayah, Duduklah. Mila. Ayo. Ardi, mulai sekarang tinggallah bersama ketiga kakak perempuan ini dan jalani hidup bersama mereka. Mereka semua adalah anggota keluarga Suryo. Kakak. Halo, aku Ardi. Aku makan sedikit saja. Tidak perlu mainan. Segala pekerjaan rumah tangga akan kukerjakan sekuat tenaga untuk melakukannya. Bolehkah aku tinggal di sini? Bagus. Mulai sekarang, keluarga kita punya anak laki-laki kecil. Tenang saja. Di keluarga kita kamu tidak akan mengalami kesulitan apapun. Tiga kakakku sangat baik padaku. Bersama mereka, setiap hari, setiap menit, setiap detik, aku merasa sangat bahagia. Masa-masa itu tak akan pernah kulupakan. Ardi, Selamat ulang tahun. untuk ulang tahun kali ini, kamu harus benar-benar meminta harapan ya. Kamu punya 3 kakak, harus minta 3 harapan dong. Betul, kami akan wujudkan semuanya untukmu. Selamat ulang tahun. Enak banget. Mau makan? Mau sate kambing atau sate sapi? Ini, Makanlah. Sudah lama tak melihat langit seperti ini. Sangat terang ya. Kamu kenapa? sedikit rindu pada ayah dan ibu. Aku juga ingin selalu bersama mereka. Bukannya kita mau foto keluarga? Di hati kami, inilah yang paling sempurna. Foto keluarga. Lihat, ini cincin yang kami bertiga pesan khusus. Nanti, semoga kamu ada kesempatan untuk memakaikannya pada kami. Apapun yang terjadi, kami takkan pernah berpisah. Kita akan selalu bersama. Sangat berharap waktu bisa berhenti. Kita akan selalu seperti sekarang, bahagia dan indah. Andai saja semuanya masih seperti dulu. Dia yang berdiri di samping Ardi hari ini, pasti salah satu dari kami. Perasaan di antara kami tidaklah palsu. Aku tidak tega melepas Ardi. Dan aku juga tidak akan melepaskannya. Kita pasti bisa kembali seperti semula. Kami bersaudari akan bekerja sama untuk merebut Ardi kembali.
Ardi ya, hari ini kakek menitipkan harta yang paling berharga padamu. Kakek, tenang saja. Akan kujaga Sinta seumur hidupku. Ardi, ayo kita foto bersama Ardi. Bapak, Ibu, kakek. Ardi, lihat, ada yang hadir di sini hari ini. Ada yang meski terpisah jauh, pasti akan datang hari ini. Karena di antara kita, tak pernah ada orang luar. Yang ada hanyalah keluarga yang terpisah. Keluarga. Bapak, Ibu, Ardi, meski mereka telah pergi jauh, cinta mereka tak pernah hilang. Setiap langkah ke depan kita akan jalani bersama. Kita akan bawa cinta mereka berjalan bergandengan tangan memasuki hidup kita. Sinta, terima kasih. Silakan mempelai bertukar cincin. Pernikahan ini tidak boleh dilangsungkan. Pernikahan ini tidak boleh dilangsungkan. Astaga, pernikahan Putri Wijaya. Juga ada yang berani mengganggu. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Sinta. Kalian tidak diundang. Ardi, aku tahu. Kesalahan yang kami perbuat tidak bisa diperbaiki. Tapi 20 tahun ini, kita bersekolah bersama. Bermain-main, momen-momen saat kita bepergian. Apakah semuanya sudah kamu lupakan? Kau sudah lama menjadi orang yang paling penting dalam hidup kami. Kami tahu kami mencintaimu, tidak bisa hidup tanpamu. Gaun pengantin ini. Masih ingat? Dulu kamu pernah bilang akan menikahi salah satu dari kami bertiga. Sekarang, kami datang untuk menepati janji itu. Hal-hal di masa lalu. Biarkan saja tetap di masa lalu aku sekarang. Hanya ingin melangkah ke depan. Tapi masa depan kami tidak bisa tanpamu. Ardi, tolong menikahlah dengan kami. Agar kita bisa bersama selamanya. Lihat. Ini adalah kami bertiga. Sengaja memesan cincin khusus. Nanti, kau akan ada kesempatan memakaikannya pada kami. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah terpisah. Kita Selalu. akan selalu bersama. Sinta, terima kasih sudah datang ke hidupku. Maukah kau menikah denganku? Aku mau menghabiskan hidupku bersamamu. Sampai mati. Ingat ya, kalau kau mau, kalau kau menyesal, kami masih di sini. Kami akan selalu menunggumu. Untukmu, kami rela tidak menikah seumur hidup. Semua anak Bapak Jiang sehat. Laki-laki atau perempuan? Selamat Bapak Jiang, Nona Zhou melahirkan anak kembar 3. Ayah, Ibu. Apa kamu sudah jadi anak baik dan mendengarkan guru di sekolah? Sudah. Pintar sekali. Ayo, pulang. Ardi, kalau dulu kau menikahi salah satu dari kami, anak kami pasti sudah sebesar ini juga. Lihat anak laki-laki itu. Wajahnya mirip sekali dengan Ardi. Ardi. Kami akan selalu menjagamu.